Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ade Maruli Tuladongoran, peserta diklat calon guru penggerak dari Kabupaten Labuhan Batu Selatan. Kali ini saya akan memaparkan aksi nyata modul 21, pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi adalah salah satu strategi pengajaran kepada murid yang mengakomodir kebutuhan belajar murid yang berbeda-beda. Pembelajaran berdiferensiasi memberikan ruang yang sama bagi murid untuk menumbuh kembangkan minat dan bakatnya saat belajar di dalam kelas. Pembelajaran berdiferensiasi adalah bentuk keadilan dalam memenuhi kebutuhan belajar murid yang beragam. Kali ini saya akan berbagi praktik baik tentang pelajaran berdiferensiasi. Berikut hasil laporannya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, Pak. Kebetulan hari ini kita belajar bahasa Indonesia ya, untuk melanjutkan pembelajaran kita seperti biasanya. Namun sebelum kita melanjutkan pembelajaran, dalam hal menumbuhkan profil pelajar Pancasila pada elemen beriman dan bertakwa, maka dilakukan pembiasaan sebelum pembelajaran, yaitu dengan berdoa. Besok boleh gantian ya. Ya, boleh gantian. Oke, baik. Seperti yang kita sampaikan tadi, kita tadi sudah berdoa, kemudian Bapak mau mengingatkan kembali kesepakatan kelas kita. Untuk menciptakan iklim kelas yang nyaman, maka perlu diingatkan kembali kesepakatan kelas yang telah dibuat. Masuk kelas tepat waktu. Terus? Menghargai dan menghormati. Iya, artinya lebih hebatnya saling menghargai. Terus? Jangan sebelum belajar. Iya, menjaga kebersihan. Artinya berarti bertanggung jawab. Iya, terus apa lagi? Melestarikan tatanan kelas. Iya, senantiasa melestarikan lingkungan. Baik, ada lagi yang perlu ditambahkan dari kesepakatan kelas kita? Ada, ayo apa? Jangan sebelum belajar. Sebelum belajar ngapain? Berdoa tapi udah. Nah, sesudah berdoa? Iya, membaca ayat pendek. Oke, ya baik. Bapak punya ice breaking ya. Dalam hal mengontrol kelas, ice breaking merupakan salah satu kegiatan yang dapat menciptakan suasana kelas yang kondusif. Yang berani langsung ke depan ya. Atau coba-coba langsung ya, boleh. Di sini nanti tangan kiri, di sini tangan kanan. Nah, tunjuklah dia dengan jarimu sebanyak jumlah ini. Ayo, ada yang berani coba? Ada yang berani coba? Nah, tunjuk lubangnya pakai jarimu. Kalau di sebelah sini satu, dan sebelah sana dua, sebelah sini dua, sebelah sini satu. Seperti itu. Ayo. Ayo silakan. Ayo. Nah. Coba. Tangan kiri. Nah, ayo coba. Kita lihat ya. Jadi cucu pakai jari, terserah jari yang mana. Silakan. Sekali jari, ya gitu. Cepat-cepat ya. Dia kiri kanan dia harus bersamaan. Harus bersamaan. Nggak boleh ada jeda waktunya. Bisa ya? Oke, yang lain. Boleh.
Ya, lanjut. Belum. Sedikit lagi ya kan? Dia sedikit lagi supaya bisa. Oke, baik anak kami. Ada lagi yang mau coba? Nanti berlatih di rumah ya. Ini gunanya adalah menyelaraskan otak kanan dan otak kiri. Baik. Oke, kita lanjut. Kita lanjut ya. Tadi sudah. Oke, anak kami sudah pernah belajar teks deskripsi? Sudah pernah ya, sudah pernah kita ulas ya, sudah pernah kita ulas. Sekarang Bapak mau tanya, nih ya, di mana kamu pernah melihat teks deskripsi? Di buku. Di buku, selain di buku? Di koran? Di internet. Iya, koran, surat kabar namanya ya. Nah, surat kabar. Terus mana lagi? Di internet. Di internet. Di mana lagi? Di poster. Di poster. Nah, di sini ada nggak? Di sekeliling kau ada nggak? Mana dia? Enggak termasuk ini. Nah, ada nggak sini? Hah? Mana? Nggak ada. Oke, baik. Kita lanjut. Wisata apa yang pernah kamu kunjungi? Danau Toba. Ya, siapa yang pernah ke Danau Toba? Angkat tangannya. Nah, oke, siapa lagi? Si Joni. Oh, si Joni dekat ya. Nah. Oke. Baik. Sebelum Bapak sampaikan apa yang akan kita capai hari ini, Bapak sudah punya data, bahwa anak kami ini ada yang gaya belajarnya yang visual, ada yang gaya belajarnya audio, ada yang gaya belajarnya kinestetik. Masing-masing sudah ada gaya belajar. Tapi gaya belajar kamu ini bisa saja dua, bisa saja keseluruhannya. Nah, jadi dia tidak mutlak satu. Ada anak kami ini senangnya mendengarkan dan melihat, seperti itu kan? Dia harus dengarkan dan harus lihat pelajaran itu. Ada orang hanya suka membaca, ada orang dia harus praktek dan harus dilibatkan dia baru dia paham. Nah, ya, ada audio tadi, ada audio visual, kemudian ada kinestetik, ya. Oke, nanti kita bagi ya, kita acak ya sesuai dengan minat dan bakatnya ya. Oke. Nanti setelah pembelajaran ini, Sebelum memulai kegiatan inti pembelajaran, guru menyampaikan skenario kegiatan, mulai dari tujuan pembelajaran, metode pembelajaran, serta sumber belajar dan bentuk asesmen yang dilakukan. Kamus online untuk menemukan makna kata tertentu. Ya, siapa yang sudah pernah menggunakan kamus online? Belum ya? Jadi di sini kita coba kamus online. Kamus online itu yang ada di handphone, bisa di-download ya. Di App Store bisa di situ. Kemudian nanti juga anak kami dapat memilih media sendiri untuk menemukan struktur teks, deskripsi dan menuangkannya dalam bentuk ini dia diagram atau infografis atau presentase. Jadi nanti anak kami yang diagram ini biasanya untuk mereka yang senang menggambar ya. Nih, ini yang senang mereka presentase. Nah, jadi sesuai dengan keinginanmu mau bentuk apa nanti tugasnya ya, begitu ya. Nah, ini selama kegiatan pembelajaran nanti ada kegiatan diskusi, tanya jawab, juga ada observasi ya, terus ada presentase, ada juga refleksi. Nah, nanti yang menjadi bahan belajar kita ada modul nanti akan Bapak bagi, kemudian ada LKPD, lembar kerja siswanya, kemudian ada juga kamus online, ada video, ada poster nanti. Inilah sumber belajar kita, sumber artinya tempat dari sinilah kita menggali ilmunya.
Kemudian nanti penilaiannya adalah tes awal, itu sudah tadi, kemudian tes formatif, tes akhir, dan penilaian diri. Oke, baik. Sekarang kita akan membagi kelompok sesuai dengan minatnya, ya, minat belajarnya, gaya belajarnya, atau apa yang disukainya, seperti itu, ya. Yang suka menonton video, yuk. Lebih suka menonton video. Oke. Yang lebih suka menggambar. Semalam banyak juga itu menggambar. Iya. Yang suka presentase. Lebih senang banyak presentase, ya. Oke, silakan nak bentuk kelompoknya. Yang di sebelah sini kelompok 1 tadi yang untuk menonton video, ya. Di sini jadi kelompok 1, kelompok 2 di sini itu tadi yang menggambar, kelompok 3 yang presentase, ya. Silakan bentuk kelompoknya. Kelompok besar, ini masih kelompok besar. Baik anak kami, kelompok sudah terbentuk. Sebelum kita lanjut, kita SDQ lagi menyanyikan lagu anti bullying. Semua bisa? Bisa. Silakan berdiri, silakan berdiri. Menghadap kemari, menghadap. Buat gerakannya ke kiri, ke kanan, ke depan, ke kiri, seperti saja, ya. Lagu anti bullying. 1, 2, 3, ya. Di sini teman, di sana teman, di mana-mana kita berteman. Tak ada lawan, tak ada musuh, semuanya saling menyayangi. Tidak ejek-ejekan, tidak pukul-pukulan, saling tolong dan sayang sama teman. Tidak ejek-ejekan, tidak pukul-pukulan, saling tolong dan sayang sama teman. Oke, silakan dulu. Baik, anak kami yang suka mendengarkan ataupun suka menggambar atau suka membaca dan suka yang lain-lainnya, boleh juga menikmati ini, ya, video pembelajarannya terkait dengan materi kita, ya, terkait dengan materi kita, yaitu kita menggali struktur teks deskripsi, ya. Silakan didengarkan, disimak. Lihat. IDP. Identifikasi adalah bagian yang menjelaskan definisi atau identitas objek yang dideskripsikan. Kemudian, E merupakan deskripsi. Deskripsi merupakan bagian yang berisi rincian atau penjelasan terperinci disertai gambaran yang jelas tentang objek.
rincian tentang objeknya. Di sini dijelaskan bahwa ada wahana atraksi terdapat di pantai rumah. Dan yang terakhir, di paragraf keempat ini merupakan bagian penutup. Di sini ada kesan umum atau pendapat dari penulis tentang pantai rumah. Pantai rumah sangat menarik dan menyenangkan. Bagaimana? Sudah lebih pahamkah tentang struktur teks deskripsi? Jika ada kritik dan saran, silakan tulis di kolom komentar. Ya, nah itu ya biasanya anak kami yang doyan nonton ya melihat video pasti mereka lebih menyimak ini ya. Simpan tadi itu ya, simpan struktur teks deskripsi ya. Sekarang Bapak juga mau memfasilitasi kamu yang suka menggambar ya. Nih, perhatikan gambarnya ya. Perhatikan gambarnya. Kemudian untuk keseluruhan Bapak juga mau kasih langsung modulnya. Ya, silakan dibaca langsung modulnya. Oke, lihat di teksnya di halaman pertama itu tadi, halaman 4. Nanti perintahnya itu, perintah apa yang akan dilakukan itu ada di halaman 9 ya. Ada di situ diagram prayer, ada ya, dalam berapa diagram prayernya? Di halaman 9. Oke. Gila, di situ nanti dituliskan apa yang kamu dapatkan dari informasi teks ya. Nah, diagram prayer. Dibaca dulu nanti teksnya ya. Silakan dulu yang sudah semuanya ini membaca semua, baik yang mendengarkan tadi atau menggambar. Nah, silakan dibaca dulu teksnya. Teksnya di halaman yang 9 ya, yang di lembar ke-9 ya. Ya. Oke, ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan tentang petunjuk menuliskan diagram prayernya? Ada? Bisa dipahami berarti ya? Nah, jadi di situ identifikasi teks. Kita mengidentifikasi teks awal Danau Toba, terus letaknya, terus cirinya, terus yang menarik dari Danau Toba dituangkan dalam diagram prayer. Ayo, apa? Siapa tadi mau bertanya? Nyari teksnya? Iya. Nah, dari situ dibaca. Oke. Oke, kita lanjut. Setelah sudah dipahami tadi isi modulnya, maka Bapak mau buat pertanyaan sebagai pemandunya ya. Apa saja kata-kata baru yang kamu temukan? Apa saja kata-kata baru yang kamu temukan? 1, vulkanik. Terus apa lagi? Terus agenda. Kata-kata baru ya yang kamu temukan. Nah, ya? Domisili. Ya. Destinasi. Oke. Jika ada kata-kata baru yang baru kamu temukan, kamu belum tahu paham artinya, belum tahu maknanya, gimana? Ngapain kamu? Apa yang kamu lakukan? Mencari tahu. Informasi di mana? Di buku. Internet.
Apalagi yang lebih spesifik? Yang lebih spesifik di mana? Iya, di kamu. Nah, nanti itulah yang kamu lakukan, mencari kata-kata yang baru itu dalam kamu. Ya, baik. Apa kamu tahu bagaimana struktur penulisannya? Struktur penulisan yang dari di sini tadi, apa aja strukturnya? Hah? Apa aja strukturnya? Ayo, angkat tangannya. Terus apa lagi? Deskripsi bagian. Terus? Iya, penutup. Oke, baik. Ya, itu. Kita lanjut. Setelah dibaca tadi dan dipahami apa saja dari pertanyaan pemandu, maka Bapak minta satu orang dari setiap kelompok untuk membacakan hasil diskusinya melalui diagram prior. Ayo. Apa yang sudah dipahami tadi itu yang dituliskan di dalam diagram prior itu dibacakan. Ayo. Silakan. Oke. Setelah dipahami tadi modulnya, maka Bapak minta dari teman-teman kamu beberapa orang untuk membacakan identifikasi teksnya dalam bentuk diagram prior tadi. Ayo, siapa? Siapa? Ayo, lanjut. Ayo, langsung berdiri aja dari situ. Oke. Kita dengarkan. Ya, lanjut. Danau Toba, letusan gunung Merapi, letak Danau Toba di Provinsi Sumatera Utara bagian selatan. Ya. Ciri-ciri Danau Toba, indah, pesona alam dan luas. Yang menarik dari Danau Toba, terdapat patung segala balik atau patung yang bisa menari. Oke, baik. Berikan tepuk tangan kepada temannya. Ya. Ada lagi? Ada lagi? Ada? Ya, silakan. Ada lagi? Ya, silakan. Dan dengarkan temannya, dengarkan. Dengarkan. Awal Danau Toba. Perjalanan Danau Toba terjadi saat letusan gunung berapi sebesar atau gunung Toba sekitar 73.000 sampai 75.000 yang lalu. Letak Danau Toba. Danau Toba merupakan danau vulkanik dengan ukuran panjang 100 km dan lebar 30 km serta dalamnya terjauh kira-kira 14 meter yang terletak di Provinsi Sumatera Utara, Indonesia. Ciri Danau Toba. Di Tomo, maka Pulau Samosir terdapat kapal tradisi Garuda yang usianya sudah 500 tahun. Juga terdapat kapal Singaraja atau kapal yang bisa menari. Yang menarik dari Danau Toba menjadi destinasi favorit para turis-turis luar negeri. Ya, bagus. Berikan tepuk tangan dulu. Nah, Bapak luruskan ya. Bapak luruskan sedikit. Ya, cukup. Bapak luruskan sedikit ya. Diagram prior ini Bapak buat supaya kamu temukan yang mana identifikasi dan teks itu. Supaya kamu tahu, oh kata-kata yang seperti ini bagian dari teks deskripsi pada struktur identifikasi. Ada berapa struktur identifikasi? Ada berapa? 1. Identifikasi teks. Kemudian deskripsi bagian. Kemudian ketiga, yang kamu tulis dalam diagram prior ini, itulah dia. Iya, bagian identifikasinya. Bagian identifikasi. Seperti apa tadi? Awal Danau Toba, katanya letusan gunung berapi. Letak Danau Toba di Provinsi Sumatera Utara. Ciri Danau Toba, indah, pesona luas. Nah, terus yang menarik Danau Toba terdapat patung gale-gale, patung yang bisa menari. Itu. Jadi dia jelas. Jadi jelas dia kemana arah yang kamu cari. Tadi kamu sedang mencari identifikasi teks. Ya.
punya temanmu juga bagus, cuman ada sedikit perlu dibenahi. Punya temanmu juga bagus, ada perlu sedikit dibenahi. Ada di sini sudah masuk kepada deskripsi bagian, sedikit masuk di deskripsi bagian. Sementara yang Bapak tagih itu adalah bagian identifikasi teks. Ya, oke, nanti sudah tahu ya, nanti bisa diganti lagi di kelompok berikutnya. Oke, terima kasih. Baik, ini kita sudah bagi kelompok, namanya kelompok kecil. Gunanya ini adalah untuk menyederhanakan kembali pemahaman anak kami. Mungkin ada teman-teman kamu yang belum paham, ada yang masih ragu-ragu, jadi makanya kita kelompokkan dengan secara merata. Ya, untuk itu, untuk menggali lagi pemahaman kita, anak kami, Bapak kasih kembali lagi modulnya. Silakan nanti ikuti petunjuk yang ada di modul dengan bantuan Bapak ya. Pertama sekali petunjuknya adalah baca kembali teksnya, kemudian anak kami diminta untuk mencari makna kata yang agak lain tadi. Kan ada kau bilang, Pak, baru kali kita mendengar kata-kata seperti vulkanik, ya kan? Terus apa lagi tadi? Legenda. Nanti kamu mencarinya di kamus online. Ya. Habis itu dituangkanlah dia ke dalam kertas ini, kertas sticky note. Ya, dituangkan dalam kertas sticky note. Lalu anak kami diminta untuk mencari mana struktur teksnya, yang identifikasi mana, kemudian yang mana deskripsi bagian, terus yang mana bagian penutup. Jadi ada berapa kegiatannya? Ya, ada 3 kegiatannya. Ya, ada 3 kegiatannya. Anak kami nanti boleh menuliskannya dalam sticky note, ya, dalam sticky note. Lalu nanti bisa juga anak kami nanti akan menuangkannya langsung dalam bentuk infografis di kertas plano. Infografis mungkin dia lebih senang pakai gambar-gambar, pakai tabel-tabel, dia lebih paham pakai tabel-tabel mana identitas, mana deskripsi bagian mana bagian penutup. Mungkin dia lebih senang pakai seperti ini, ya. Boleh aja nanti, ya. Oke, silakan nanti dituliskan di situ, cari maknanya. Dibagi. Ya, dicari maknanya dan terus di situ. Kemudian yang mana identitas, yang mana deskripsi bagian, yang mana bagian penutup dituliskan dalam sticky note itu. Ya, atau ada yang mau langsung di sini boleh, ya, boleh langsung menuliskan di sini. Sticky note boleh. Oke. Oke, baik anak kami, setelah dituliskan
menuliskan dalam bentuk infografis, ada juga yang menuliskan dalam bentuk sticky note. Lalu nanti perwakilan dari kelompokmu akan menampilkannya ke depan. Ayo silakan. Beberapa yang mau maju. Siapa? Nah, ayo. Silakan. Di sini aja, biar nampak mereka juga. Ya. Tunggu ya. Nanti kan dulu kita. Oke, silakan. Perkenalkan dulu kelompoknya ya. Yang kuat suaranya, yang kuat. Perkenalkan, nama saya Diva Apresi, saya dari kelompok 2. Perkenalkan, nama saya Dita Ayuditya, saya dari kelompok 2. Perkenalkan, nama saya Nabila Rahmadani, saya dari kelompok 3. Perkenalkan, nama saya Aisyah, saya dari kelompok 2. Sini kami akan menjelaskan tentang makna kata yang kami cari dari kelompok 4. Vulkanik. Vulkanik adalah lelehan dari gunung berapi. Spesies adalah suatu taksonomi yang dipakai dalam taksonomi menunjukkan pada suatu atau beberapa kelompok. Legenda adalah cerita asal keluarga. Domisili atau tulis adalah wisatawan dari suatu. Destinasi adalah tujuan. Ya, Bapak lengkapi destinasi itu adalah tujuan wisata. Oke, berikan tepuk tangan kepada temanmu yang sudah berusaha mencari makna kata dalam kamus online. Ya, silakan berikan. Kemudian kelompok berikutnya akan menyajikan infografis tentang struktur teks deskripsi yang sudah dipahami. Ya, silakan. Ke depannya, silakan. Ya, nomor 1 lah. Sini ya, sini dekat, dekat. Nggak apa-apa, Mas. Oke, silakan. Udah nanti kelamaan. Perkenalkan, nama saya Ranfa Tansa dari kelompok 1. Perkenalkan, nama saya Hidayah Pratama dari kelompok 1. Perkenalkan, nama saya Rizya Putra Fajar dari kelompok 1. Nama saya Setiawan dari kelompok 1. Di sini kami akan menyampaikan struktur teks deskripsi. Identifikasi Danau Toba, asal usul Danau Toba. Ya, Deskripsi bagian. gitu. Dan coba. Pertama merupakan danau vulkanik. Ya, Terdapat patung Sigalingari. ya. Bagi penutup. Jadi destinasi wisatawan. Iya, oke, terima kasih. Jadi anak kami ini sudah berusaha untuk menemukan struktur teks deskripsinya yang dituangkan dalam bentuk infografis, ya. Ditemukan tadi identifikasi, kemudian deskripsi bagian dan bagian penutup. Oke, terima kasih anak kami. Berikan tepuk tangan dan nah, kami seperti biasa setelah kita melakukan kegiatan, seperti biasanya kita akan merefleksikan apa yang sudah kita pelajari. Gunanya adalah supaya kita lebih menyadari diri kita, sampai di mana pengetahuan kita, sampai di mana kesadaran kita untuk melakukan yang lebih baik. Namanya adalah refleksi di diri. Ayo, siapa yang mau berefleksi? Silakan. Nah, ya, maju. Siap-siap lagi ya di sini, siapa yang mau? Oke, silakan anak kami. Yang kuat suaranya ya. Apa yang saya pelajari? Perkenalkan dulu namanya. Iya, biasakan ya. Perkenalkan, nama saya Syumelani dari kelompok 3. Apa yang saya pelajari? Yang saya pelajari adalah teks deskripsi. Ya, terus. Apa yang sudah dipahami? Identifikasi, deskripsi bagian, penutup. Apa yang belum saya pahami? Yang saya pahami tentang deskripsi bagian,
kami ini masih kurang paham di bagian deskripsi. Lalu langkah yang dilakukan adalah bertanya kepada guru. Iya. Silakan lagi yang lain. Ya, silakan. Ya. Perkenalkan, nama saya Pemarin saya dari kelompok 4. Oke. Saya apa yang saya pelajari? Ya, lebih memilih membaca kembali bukunya, memahami kembali bukunya. Yang lain berikutnya, silakan. Ada lagi? Oke, kita cukupkan sampai di sini. Sebelum kita tutup, Bapak mau ngasih kesimpulan dulu, ya. Dengarkan baik-baik, nak. Dengarkan baik-baik. Struktur teks deskripsi itu ada 3. Satu bagian identifikasi, kemudian bagian deskripsi bagian, terus bagian penutup. Yang lebih rinci, ya, yang lebih rinci. Kemudian di bagian penutup, kita di situ akan menuangkan interpretasi kesimpulan kita yang sifatnya bersifat opini. Seperti tadi, Danau Toba ini disimpulkan temanmu. Ini tadi kan, ini namanya interpretasi atau dia mengambil kesimpulan. Nah, ya, mengambil kesimpulan. Penutup, di bagian penutup di situ menjadi destinasi wisatawan. Nah, itu sudah bagian termasuk dari bagian penutup interpretasi, ya, kesimpulan dari bacaan-bacaan itu tadi, kesimpulan dan teks itu tadi, ya. Oke, cukup. Sebelumnya Bapak ucapkan terima kasih karena sudah mengikuti pembelajaran dengan baik. Mudah-mudahan kedepannya lagi pembelajaran ini akan semakin baik dan semakin baik lagi. Oke, kita tutup dengan doa. Siapa memimpin dengan doa? Doa sesudah belajar, ya. Doa sesudah belajar dalam hati saja boleh, ya. Doa dalam hati, ya. Masa pakai suara boleh aja. Oke, silakan. Dulunya yang apa dulu? Akan kemari dulu semua. Nanti lalu dirapikan ya. Ke mana? Masing-masing, ya. Masing-masing aja. Bisa. Masing-masing. Ya, silakan. Sudah belajar minta doa. Ya, terima kasih anak kami sudah memimpin doa. Ya, silakan dulu.